Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua dari mata kuliah kita kritik matan hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kritik hadis pada masa Rasulullah SAW dan pada masa sahabat. Baik, kemarin kita sudah menjelaskan makna daripada kritik, makna kata nakat ya dalam bahasa Arab, yaitu bimakna at-tamyiz. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang nasy'atu ilmi naqdil hadis, atau masa munculnya daripada ilmu kritik hadis ini. Jadi pada masa Nabi Muhammad SAW ini menjadi masa munculnya ilmu ini, walau dalam tataran yang masih sangat sederhana. Jadi di masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi itu melakukan proses namanya tabayyun atau klarifikasi. Apabila mereka mendapatkan berita yang kemudian itu diinformasikan bahwasanya itu berasal dari Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka ragu, ada yang ragu tentang kebenaran berita daripada hadis tersebut, maka mereka langsung tabayyun atau berklarifikasi langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Di masa ini sahabat bisa langsung klarifikasi kan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau masih masih hidup ya, sehingga semua hal yang kemudian tidak benar, tidak berasal dari beliau bisa langsung dibantah oleh beliau sendiri. Salah satu contohnya adalah kejadian bahwasanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab mendengar dari seseorang selepas beliau sholat subuh bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah menjatuhkan talak kepada semua istri-istri beliau. Jadi ini kejadian berarti di Madinah ya, di Madinah ketika itu Nabi Muhammad SAW ada problem dengan istri-istri beliau. Di antaranya adalah istri-istri beliau ketika berada di Madinah ini melakukan protes kepada Nabi Muhammad SAW, ingin mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga beliau marah dan menjatuhkan ila ya. Ila itu tidak berkumpul bersama istri-istrinya, dan beliau bersumpah tidak berkumpul kepada istrinya selama sebulan. Jadi bukan talak, beliau hanya melakukan ila, bersumpah tidak berkumpul dengan istri-istrinya. Nah, ini kemudian menjadi buah bibir atau menjadi pemberitaan di Madinah bahwasanya Nabi mentalak. Yang Nabi tidak mentalak tetapi hanya melakukan ila, yang tersebar itu Nabi mentalak. Akhirnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang mendengar berita itu kaget, karena di antara istri-istri Nabi itu ada Hafsah. Hafsah itu adalah putrinya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Akhirnya beliau langsung berklarifikasi kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau mendatangi Nabi. Pada waktu itu Nabi berada di sebuah kamar ya, sendirian begitu. Akhirnya ditanya, wahai Nabi, apakah Anda benar-benar telah mentalak istri? Enggak, saya tidak mentalak mereka, saya hanya mendiamkan mereka, tidak berkumpul dengan mereka. Langsung Sayyidina Umar ya, dari saking gembiranya, akhirnya beliau takbir, Allahu Akbar, senang ya, karena istrinya atau putrinya tidak ditalak oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tradisi seperti ini sudah ada, dan ini didukung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan banyak sekali juga cerita-cerita yang lain yang kemudian Nabi Muhammad SAW mengklarifikasi hal-hal yang tidak benar yang dinisbahkan kepada beliau. Jadi mendapatkan dukungan dari Nabi Muhammad SAW. Itu di zaman beliau, Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah beliau wafat, di zaman sahabat yang sangat terkenal, yang kemudian dinilai sebagai tokoh pertama yang mengkritik atau kemudian memvalidasi dan melakukan upaya pencegahan agar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu tidak kemudian
disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliaulah tokoh pertama yang dianggap sebagai orang yang peduli terhadap hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, termasuk pelopor ya. Di antaranya adalah kisah ketika beliau didatangi seorang nenek-nenek tua yang meminta hak daripada warisan. Sehingga Abu Bakar pada waktu itu karena memang kondisi tidak mengetahui, mengatakan saya tidak mendapati kamu punya hak, tidak ada bagian. Sehingga Abu Bakar pun kemudian bertanya, kalau begitu saya mau bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya setelah bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, beliau yakin bahwasanya nenek itu sebenarnya mendapat bagian daripada warisan ya. Jadi inilah bagaimana beliau berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan hadis dari baginda Rasulullah SAW. Akhirnya dilanjutkan juga hal ini oleh sahabat beliau, yaitu sahabat Umar ibn al-Khattab ya. Sahabat Umar ibn al-Khattab ya. Beliau itu adalah tokoh yang merintis ketelitian dalam menerima hadis, dan seringkali beliau tawakuf ya, tidak menerima sebuah hadis dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada sebuah kisah bahwasanya ada sahabat Abu Musa al-Asy'ari sedang mengunjungi Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kemudian setelah mengetok pintu atau meminta izin 3 kali, Sayyidina Umar tidak membukakan pintu. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari pergi. Akhirnya ketika Sayyidina Umar selesai melakukan kegiatannya dalam rumah, dibukalah pintu itu dan mendapati Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari sudah pergi. Akhirnya dikejarlah oleh Sayyidina Umar. Dikejar, akhirnya ditanya, kenapa engkau tidak menunggu ataupun tidak jadi ziarah ke rumahku? Katanya beliau, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza sallama ahadukum thalathan falam yujab falyarji." Apabila ada salah satu dari kamu sekalian minta izin dengan mengucapkan salam 3 kali tetapi tidak dijawab, maka hendaklah dia pulang. Saya tidak pernah mendengar Nabi berkata seperti itu, katanya Sayyidina Umar. Awas kalau kamu tidak mendatangkan saksi yang tahu tentang hadis ini, maka kamu akan kuhajar. Maka Abu Musa pada waktu itu diceritakan sampai dalam keadaan sangat ketakutan, mukanya pucat begitu ya, mendatangi sahabat-sahabat Nabi yang ada pada waktu itu dan bertanya, ada enggak yang tahu mengenai hadis itu, idza sallama ahadukum thalathan falam yujab falyarji. Akhirnya ada orang yang kemudian, ya saya tahu, saya pernah mendengar hal itu juga. Akhirnya ketika itu disampaikan kepada Sayyidina Umar bilang, wahai Abu Musa, sesungguhnya saya bukan mencurigai kamu ini tidak kemudian berkata jujur atas baginda Nabi besar Muhammad SAW, tetapi saya takut kamu kemudian orang-orang kemudian mengambil mudah terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Abu Bakar juga terkenal, Umar ya, terkenal ketegasannya dan kecermatannya dalam menerima hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW. Demikian juga Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah begitu. Jadi pernah mendengar seorang sahabat Nabi besar Muhammad SAW, yaitu sahabat Ibnu Umar ya, bahwasanya ada Rasulullah bersabda, innal mayyit la yu'adzab bibukai ahlihi alaih. Sesungguhnya mayit itu diazab karena menangisnya keluarganya kepadanya. Jadi kalau ada mayit meninggal kemudian keluarganya menangis, itu katanya diazab. Akhirnya Sayyidah Aisyah tidak setuju, bukan begitu yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Yang saya tahu beliau itu sabdanya adalah innallah yazidul kafir adzaban bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya orang-orang kafir itu ditambah azabnya sebab menangisnya keluarganya kepadanya. Jadi bukan orang muslim yang ditambah azabnya, itu adalah orang kafir
ketika meninggal dia ditangisi oleh keluarganya, maka itu yang ditambah daripada siksanya. Adapun orang mukmin bukan seperti itu. Apakah kamu tidak pernah mendengar atau membaca Al-Qur'an, wala taziru waziratun wizra ukhra, bahwasanya orang yang berdosa itu tidak akan memikul dosanya orang lain. Jadi dosa itu tidak diwariskan begitu ya. Nah, ini bentuk daripada bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW selain menggunakan metode yang pertama adalah membandingkan riwayat hadis itu dengan meminta saksi. Dicari apakah ada orang lain yang mendengar hadis tersebut, itu satu metode ya. Jadi dibanding muqaranah ya, dibandingkan. Ada juga satu metode yang seperti dilakukan oleh Sayyidah Aisyah, yaitu dengan mu'aradhah. Mu'aradhah itu membandingkan, muqaranah itu membandingkan antara satu hadis dengan hadis yang lain, sedangkan mu'aradhah itu membandingkan hadis dengan Al-Qur'an, seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah ketika menolak hadis itu dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi kesimpulannya bahwasanya pada masa Nabi sudah muncul istilahnya embrio daripada ilmu ini, bahwasanya sahabat Nabi itu ketika ingin mengklarifikasi sebuah hadis itu langsung datang kepada beliau, sebagaimana terjadi dalam kisahnya Umar ibn al-Khattab. Dan juga pada masa sahabat mereka juga berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah SAW, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar juga ketika ketika dia menyaksikan ya hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari ketika berziarah ke rumahnya. Termasuk juga metode yang digunakan adalah selain membandingkan, yaitu mu'aradhah, yaitu membandingkan hadis itu dengan Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.